Oke teman-teman semua, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi sebelumnya sorry banget, udah lama banget gue nggak bikin video karena satu dan lain hal. Dan kali ini bahkan udah berganti tahun ya, sekarang udah 2023, bahkan udah bulan kedua nih, udah bulan Februari. Gue baru sempet lagi bikin video. Nah, di video kali ini gue mau bahas saham BRIS nih. Nah, kenapa gue bahas saham BRIS? Karena dia di 2 hari terakhir ini nih lagi trending banget nih di bursa saham kita. Kenapa bisa trending? Karena di hari kemarin itu 15 Februari ya. Ini BTW videonya gue rekam di 16 Februari 2023. Jadi di 15 Februari, which is kemarin, itu BRIS naik 15,83% atau naik 220 harganya. Terus hari ini dia naik tipis 0,93%. Jika dilihat weekly-nya itu, coba kita lihat weekly-nya ya. Nah, jika dilihat weekly-nya itu dia udah naik sekitar 22,64%. Jadi udah lumayan tinggi ya untuk saham BRIS ini naiknya. Nah, gue mau bahas saham BRIS karena seperti yang kita tahu saham BRIS ini dulu waktu awal-awal COVID sempat hype banget karena naiknya gila-gilaan sampai ratusan bahkan ribuan persen. Itu all time high-nya di 3.800-an nih kalau teman-teman bisa lihat. Lalu itu all time high-nya tuh di Januari 2021, dan dari awal 2021 sampai sekarang awal 2023 itu tuh secara tren, secara kasat mata ya. Nanti kita lihat detailnya, secara kasat mata dia bergeraknya masih downtrend nih kalau misalkan teman-teman bisa lihat. Nah, bergeraknya masih ke bawah nih, masih downtrend secara trennya. Tapi yang menarik adalah dia di hari kemarin itu dia naik sampai 15,83%. Jadi merupakan salah satu biggest moversnya kemarin si saham BRIS ini. Jadi mari kita bahas saham BRIS dari 3 sudut pandang seperti biasa ya teman-teman. Dari teknikal, dari fundamental, dan dari bandarmologi atau money flow-nya. Kita bahas dulu dari teknikalnya ya. Ini gue delete dulu. Jadi untuk melihat teknikalnya, melihat tren, lebih tepatnya kita melihat tren, posisi teknikal seperti apa, itu akan lebih valid lagi untuk kita zoom out nih. Zoom outnya maksudnya adalah kita melihat dengan periode waktu yang lebih rentangnya lebih panjang. Jadi chartnya gue rubah ke weekly ya, candlenya jadi gue rubah ke weekly. Di sini kita bisa lihat lebih jelas tren BRIS ini seperti apa. Sekarang gue bikin dulu area-area support resistance-nya. Kalau misalkan gue bisa gambar, supportnya ada di sini, lalu ada level resistance-nya juga di sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Misalkan gue bikin lagi dia level selanjutnya di sini. Nah, jadi dari posisi ini, dari kita setelah kita melihat lebih jauh lagi posisi support dan resistance-nya, itu ternyata sudah dari Januari 2022 sampai sekarang berarti ya Februari 2023 ini bergeraknya masih sideways nih teman-teman untuk si saham BRIS ini ya. Jika kita lihat dari tahun lalu ya, dia bergeraknya masih di koridor ini aja nih. Belum ada konfirmasi breakout-nya, breakout resistance-nya. Jika dilihat lagi di time frame yang lebih jauh, tentu seperti yang gue udah bilang di awal, dia
trennya masih downtrend. Nah, oke, kita lihat kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi masih konsisten dia membentuk lower high dan lower low yang baru. Jadi secara tren long termnya, secara tren bulanannya dia masih kelihatan banget bahwa ini sahamnya masih downtrend. Loh, bukannya tadi yang membuat dia trending naik gila-gilaan tuh sahamnya kemarin 15 Februari kan naik sekitar 15%-an, dan secara weekly dia naik 22,64%-an. Apakah itu bukan konfirmasi rebound dari downtrendnya? Apakah itu bukan konfirmasi breakout resistance-nya? Nah, kita lihat dari chart ini yang udah kita gambar area resistance dan area supportnya, itu masih jelas banget bahwa pergerakan saham BRIS ini di 1 tahun terakhir ini masih sideways. Jadi masih belum bisa kita bilang bahwa dia udah rebound atau uptrend ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan dia lewat dari level 1800, misalkan dia kenaikannya lebih lanjut lagi ya teman-teman, tetap lanjut naik sampai dia breakout resistance-nya, sampai dia ada di level sekitar 1800-an. Nah, ini berarti udah confirm dia breakout dari resistance-nya, which is sudah confirm dia mulai ada perubahan dari trend dari yang sebelumnya 1 tahun terakhir ini sideways, dia sudah mulai uptrend ya. Jika naik breakout dari level di atas 1800, harga 1800. Jadi secara teknikalnya bisa gue bilang saat ini sahamnya belum uptrend teman-teman. Long termnya masih downtrend banget, dan secara short termnya atau mid termnya ya, kita bilang mid termnya 1 tahun terakhir ini masih sideways, masih kelihatan sideways banget, ada di area sekitar 1100 sampai 1700 1800. Jadi masih bergerak di level itu aja sebenarnya si saham BRIS ini secara teknikal. Jadi kalau gua melihat dari teknikalnya pun gua belum tertarik sama saham BRIS ini karena dia belum ada konfirmasi perbalikan tren dari yang sebelumnya. Downtrend sideways belum terlihat dia akan uptrend ya, jika kita melihat per hari ini ya teman-teman, 16 Februari 2023. Dari teknikalnya seperti itu. Bagaimana dengan fundamentalnya? Ini gue lihat dari Stockbit teman-teman. Jadi net income-nya kita lihat, pertumbuhan dari net income-nya 2020 ini dia ada merger ya, bergabung tuh semua bank syariah BUMN jadi BSI. Jadi ada lompatan revenue di sini dan ada lompatan net income juga. Growth-nya 2020-2021 tentunya pasti ada growth karena habis merger, dan dari 2021 dan ke 2022 di sini benar-benar kita lihat kinerja si BRIS ini ya, dan bisa kita lihat growth-nya positif, artinya setiap kuartal dia meningkat terus, dan net income per tahunnya dari 2021 dia 3 triliun, di 2022 dia menyentuh 4,26 triliun. Berarti secara growth-nya dia masih terus berkembang di si BRIS ini. Kita lihat growth-nya, revenue growth-nya positif. Kalau teman-teman yang udah sering melihat video gue di fundamental, gue biasanya hanya melihat growth, tidak melihat besar nilai nominalnya, tapi gue melihat growth-nya karena itu biasanya gue pakai untuk forecasting ke depannya. Jadi dilihat dari growth-nya, revenue-nya positif, net income-nya positif, EPS-nya juga positif. Jadi secara fundamental bisa gue bilang
sangat aman banget ya saham BRIS ini ke depannya. Growth-nya masih positif, jadi ke depannya kalau misalkan kita forecast ke depannya dia masih akan terus berkembang nih si perusahaan ini nih. Jadi fundamentalnya aman banget. Kalau tadi teknikalnya gue belum tertarik, kalau dari fundamentalnya ini bagus banget, terutama untuk kalau misalkan kita mau invest ya, mau main panjang gitu ya, bertahun-tahun kita hold, ini sahamnya bagus banget karena dari sisi pertumbuhan pendapatan dan net income-nya itu positif. Dari dua sisi seperti itu. Dan dari money flow-nya seperti apa, sebelum gue bahas tentang holding composition-nya ya, shareholders-nya, gue mau ngasih lihat dulu berita tentang saham BRIS. Ini gue tadi googling, salah satunya dari bareksa.com. Teman-teman bisa lihat sumbernya, source-nya di sini. Jadi dari bareksa.com, free float BRIS mencapai 9,91 di pasar saham. Free float ini saham yang bisa diperdagangkan di bursa reguler ya teman-teman. Jadi nilainya 9,91% dari total seluruh saham BRIS ini, di luar kepemilikan dari saham-saham pengendalinya ya, pemegang pengendalinya. Di sini free floatnya mencapai 9,91%, sehingga porsi kepemilikan saham masyarakat akan terus ditambah ke depannya. Artinya free floatnya akan terus dinaikin, artinya jumlah saham beredar yang bisa diperdagangkan di bursa reguler itu juga akan terus naik, dan ini tentunya akan merubah komposisi pemegang saham dari BRIS itu sendiri, dan tentunya membuka kesempatan juga untuk retail masuk, big money-nya masuk, asingnya masuk. Ini juga terbuka nih jadinya kesempatan. Di sini ada salah satu statement dari Wakil Menteri BUMN ya, Pak Kartika Wirjoatmojo. Nah di sini statementnya kurang lebih dia bilang BNI dan BRI sebagai pemegang saham pengendali dari BRIS ini, dia akan keluar secara perlahan nih. Artinya besar kepemilikan saham BNI dan BRI di saham BRIS ini lambat laun akan menurun, sehingga secara nggak langsung free float saham BRIS ini atau saham yang bisa diperdagangkan secara luas oleh masyarakat itu akan meningkat juga. Dan seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya, hal ini akan membuka kesempatan untuk pemain lain masuk ke saham ini ya, karena sahamnya makin banyak yang beredar. Kurang lebih gitu. Ini ada berita satu lagi terkait dengan hal tersebut dari keuangan.kontan.co.id. Webnya bisa teman-teman lihat. Di sini judulnya Wamen BUMN, BRI dan BNI bakal keluar dari BRIS diganti dengan Bank Global. Nah, artinya sebagai dua perusahaan pemegang saham pengendali BRIS itu lambat laun skenarionya kalau dari Kementerian BUMN ya, dia akan keluar dan diganti dengan Bank Global. Bank Global tuh artinya ada dana asing tuh masuk di situ. Isi beritanya kurang lebih sama ya. Free float BRIS sudah mencapai 9,91. Terus statement ini juga dinaikkan lagi oleh banyak media. Kalau misalkan gue bisa lihat, BNI dan BRI akan keluar secara perlahan dari BSI. Ya kurang lebih sama sih, di sini juga ngejelasin red issue-nya juga. Dia kurang lebih intinya sama, bahwa seperti headline ini sih, BRI dan BNI skenario-nya itu akan lambat laun akan keluar ya, menyusut, kemudian keluar dari BRIS, dan kepemilikan sahamnya itu diganti dengan investor lainnya. Jadi akan ada pemain baru. Nah, which is ini salah satu yang akan mempengaruhi juga
besar free floatnya yang akan mempengaruhi juga opportunity dari banyak pihak untuk masuk ke saham BRIS, untuk dia bisa kalau big money ya, dia tentu bisa mengambil kesempatan ini untuk menjadi market makernya dari BRIS atau menjadi bandarnya, bisa kita bilang gitu. Jadi balik lagi ke holding compositionnya. Nah, free float yang tadi itu yang bisa diperdagangkan di masyarakat 9,91% dan lainnya seperti yang udah teman-teman lihat. Ini gue coba zoom dulu. Oke, seperti yang kita lihat di sini pemegang saham pengendalinya ada pemerintah, ada Mandiri, ada BNI, ada BRI. Dimana kalau tadi dari berita itu skenarionya BNI dan BRI akan lambat laun terkikis dan semakin lama semakin keluar dari saham BRIS ini. Yang artinya kemungkinan besar komposisi yang bisa diperdagangkan oleh masyarakat luasnya atau free floatnya itu akan meningkat lagi dari 9,91%. Dan tentunya ini akan menciptakan ruang baru untuk pihak lain ya masuk ke saham BRIS. Nah, seperti apa bandarmologi atau money flow-nya? Gua udah ngambil dari RTI dan juga dari kasei.co.id. Jadi broker summary si BRIS ini gua ambil 1 hari terakhir, ini 16 Februari ya berarti ya, lalu 1 minggu terakhir dan 3 bulan terakhir. Gue lihat di 1 hari terakhirnya seperti yang kita lihat, net buyersnya itu lebih besar volumenya dibandingkan net sellernya. Jadi dari hari ini kita lihat bahwa ada akumulasi dari big money-nya. Kemudian di 1 minggu terakhir kita lihat juga bahwa net buyersnya itu volumenya juga lebih tinggi dibandingkan net sellersnya. Di sini sampai dari 49,1, di sini cuma sekitar 20,4 doang. Jadi dari 1 minggu terakhir kelihatan bahwa lagi ada fase akumulasi dari big money-nya. Nah, kita tarik jauh lagi ke 3 bulan terakhir, di mana tadi secara teknikal dia downtrend ya. 3 bulan terakhirnya ternyata volume net sellersnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan volume net buyersnya. Artinya di 3 bulan terakhir fasenya ini masih distribusi sebenarnya dari big money-nya atau dari market maker-nya gitu ya. Jadi jika kita bilang bahwa secara bandarmologi, wah ini udah mulai akumulasi nih, betul, karena di 1 minggu terakhirnya dia akumulasi. Tapi kalau misalkan kita melihat ini sebagai suatu tanda bahwa kedepannya akan akumulasi besar-besaran, tentu kita nggak bisa beranggapan seperti itu dulu, karena akumulasi yang bagus itu kan konsisten ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau lihat konsisten apa enggak, itu tentu butuh waktu tuh, time frame yang lebih panjang. Dan jika gue lihat 3 bulan terakhirnya ternyata volume net sell-nya masih jauh di atas volume net buy-nya. Artinya secara time frame besarnya, secara lebih jauhnya itu posisinya masih distribusi broker summary. Nah, 1 minggu terakhir tadi kan naiknya di atas 20% tuh. Nah, itu bisa jadi karena memang di 1 minggu terakhir ini udah mulai ada fase akumulasi dari big money-nya. Jadi sesuai ya kenapa dia 1 minggu terakhir, nanti kita lihat. Nah, 1 minggu terakhir ini dia ini sekitar 22,64% ya teman-teman. Itu ya karena memang
udah ada akumulasi nih dari big money-nya. Tapi jika kita lihat ke belakang jauh, itu masih sideways, masih big money-nya masih distribusi. Jadi dari bandarmologinya bisa gue bilang bahwa saat ini minggu ini lagi akumulasi, tapi secara time frame besarnya posisinya masih distribusi. Jadi menurut gue masih belum aman untuk kita ikutan masuk nih teman-teman. Holding compositionnya gue lihat gue ngambil di 31 Januari 2023 dan gue lihat di September 2022. Ini gue tarik mundur 4 bulan ke belakang. Di sini bisa kita lihat lokalnya dari 99,38 menurun jadi 97,76. Kalau lokalnya menurun udah pasti asingnya naik, foreignnya naik dari 0,62 jadi 2,24. Persen dari retail atau individu dari 4,01 ke 3,91 berkurang, tapi berkurangnya belum signifikan ya teman-teman. Jadi gue masih melihat ini dibilang distribusi, masih distribusi, tapi dibilang akumulasi juga ya 1 minggu terakhir ini udah mulai akumulasi gitu. Jadi kalau gue sih ngelihatnya masih wait and see dulu teman-teman, belum begitu aman untuk masuk ke saham BRIS ini sih gitu kalau gue lihat. Jadi saham BRIS kalau kita rekap dari teknikalnya masih sideways, belum terkonfirm uptrend secara 1 tahun terakhirnya. Tapi kalau kita tarik lebih jauh lagi, ini masih jelas banget bahwa sahamnya masih downtrend atau masih geraknya ke bawah ya teman-teman. Secara fundamentalnya growth-nya positif, semuanya meningkat bagus, net income dan indeks growth-nya, growth index-nya. Jadi secara fundamentalnya ke depannya, secara kalau misalnya kita forecast ya, masih aman banget dan masih akan berkembang. Dan secara bandarmologinya ini gue pisah jadi 2 teman-teman. Jadi secara short termnya atau kita lihat dari 1 minggu terakhir ini udah mulai akumulasi, ada akumulasi dari big money. Tapi secara lebih time horizonnya gue zoom out lagi. Tadi ya 3 bulan terakhir itu masih distribusi besar dari big money-nya. Artinya kalau gue yang bisa gue lakukan sekarang untuk saham BRIS ini, disclaimer on teman-teman, ini pribadi dari gue, silahkan dipakai data-data yang udah gue sampaikan. Kalau gue pribadi saham BRIS ini gue belum mau masuk. Gue akan masuk sampai secara teknikal dia tembus 1800, artinya pergerakan harganya gue mau nunggu dia masih naik terus, lalu retest ke new supportnya atau resistance yang udah di breakout kemudian naik lagi. Nah gue mungkin mulai entry saat dia retest, jadi dia breakout dulu lalu dia retest. Nah itu mungkin gue entry. Fundamentalnya tentu selama growthnya positif, oke. Dan secara bandarmologinya gue harap kalau misalkan nanti beneran breakout itu disertai sama akumulasi ya. Jadi dari akumulasinya ini mudah-mudahan 3 bulan ke depan lah, gue lihat kalau 3 bulan ke depan ini udah mulai ada perubahan nih, net buyersnya lebih besar daripada net sellersnya. Nah itu artinya udah mulai kita bisa bilang bahwa akumulasinya udah mulai konsisten teman-teman. Jadi kalau misalkan dia naik ke atas tapi di minggu-minggu depan ini malah distribusi, gua nggak bakal masuk juga ke saham ini karena belum aman ya, karena perbalikan arah trennya itu tidak disertai dengan akumulasi dari big money-nya. Jadi gua kalau memutuskan untuk masuk
yaitu satu teknikalnya confirm breakout resistance, confirm uptrend, dan dari money flow-nya atau bandarmologinya terlihat bahwa big money-nya konsisten masuk atau akumulasi. Oke gitu teman-teman, view gue dari Breeze. Jadi saat ini gue ya wait and see aja. Kalau ada teman-teman yang beli dan profit ya bagus. Kalau gue sih saat ini ya nontonin dulu aja lah kalau saham Breeze ini, dan akan memutuskan masuk atau enggaknya kalau dari sisi teknikalnya atau money flow-nya udah menunjukkan yang seperti gue jelaskan sebelumnya. Oke teman-teman, itu aja. Sekali lagi ini disclaimer on, hanya diskusi ringan aja, bukan ajakan untuk menjual atau membeli Breeze. Silahkan digunakan fakta-fakta yang udah gue sampaikan sebelumnya itu sebagai dasar pertimbangan teman-teman semua. Oke, thank you semuanya.